Batuk Pak Haji. Asap. Ini adalah alasan kenapa orang beli Mitsubishi Xpander Ultimate. Tahu nggak? Cek bisa. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue lagi ada di Mitsubishi Srikandi Pos Pengumben, di Jalan Panjang ya. Pokoknya seberang Superindo nih. Ya pokoknya kesini gampang lah, cari aja Mitsubishi Pos Pengumben. Langsung nyampe kesini, nanti bisa ketemu langsung sama Om Rosid. Wow. Jadi gue disclaimer dulu ya. Waktu itu kita pernah, kayaknya sempat juga ya bikin video men tentang alasan orang beli Xpander yang cross ya. Yoi. Nah, akhirnya gue penasaran, gue tanya juga sama orang-orang yang beli Mitsubishi Xpander Ultimate. Kenapa mereka pilih yang ini, kenapa nggak pilih yang lain, kan ada juga pilihannya ya. Kenapa kok mereka kekeh aja beli di Ultimate ini, bukan yang di atasnya? Alasan yang pertama. Apa tuh? Desain. Tapi sebenarnya kita harus based on-nya nih, dari harganya dulu men. Ini harganya 322 juta ya? Oke. Kurang lebih segitulah, 320 jutaan something, belum dipotong cashback, belum diskon, terus belum promo-promo yang lain, jadi harga netnya bisa di bawah itu ya. Yang di atasnya itu cross berarti ya men? Cross. Berapa ya? 350-an ya? 3. Iya, lebih mahal 30 juta lah. Pasti ya, karena pertimbangan itu dan lain-lain, akhirnya ketika ditanya alasannya kenapa? Yang pertama, karena desainnya tetap kelihatan gagah dan menarik. Tuh lihat, ini overall tampilannya ya. Gue pindah ke sana kali ya? Boleh. Ke sana nggak? Gak usah. Ke sini aja. Ini kan MPV. Kalau yang cross, gagah, wajar. SUV. Terus harganya juga lebih mahal ya men? Yoi. Inilah MPV, which is harganya lebih murah juga kan? Selisih 30 jutaan, kurang lebih ya. Tapi, lu bisa tetap dapat kesan gagahnya. Makanya alasan pertama desain masuk akal sih, karena konsep dari desain bagian grillnya terutama itu sama-sama pakai dynamic shield. Di Xpander Cross pakai itu juga, bahkan di Pajero pun pakai itu ya men. Pakai. Jadi ada benang merah secara desain antara yang termahal sekalipun sampai ke Ultimate ini. Menurut gue juga ya iya sih, masuk akal juga, dan menurut gue juga bagus-bagus aja ya. Di sini dibikin black glossy gitu, ada emblem Mitsubishi gede di bagian tengah, bahkan di bagian bawah nih yang kecil nih kelihatan ada kamera. Karena biarpun di MPV tapi dia sudah mengadopsi kamera 360. Nah, terus di sini nih Situ. di sini ya. Di sini ada krum-kruman tuh guys. Dia jadi housing dari lampu utamanya nih, yang kayak T miring ya, T miring. T-shape. Oh, T-shape namanya ya, sorry. Ya kan gue mau orang Indonesia men. Gue apa itu? Gue taunya Asep, tahu gue. Kalau T-shape gue nggak tahu. Pokoknya dia gini nih, LED projector gitu, dan menurut gue bagus ya desainnya. Kelihatan jadi lebih agresif aja gitu. Terus di atas juga ada DRL dan lampu sen di bagian atas ya men. Terus di bagian bawah mana? Oh ini dia. Fog lampnya masih pakai halogen yang biasa, tapi overall menurut gue desainnya secara keseluruhan jadi lebih menarik. Bahkan sampai ke bagian bawah, underguardnya dibikin warna ini apa ya, grey ya? Grey gitu lah. Sebenarnya perpaduan warnanya yang ada di sini nih dengan warna hitam dari mobilnya main banget. Karena krum-kruman ini nggak akan terlalu nyala ketika mobilnya warna-warna terang seperti putih kayak gitu, nggak akan main kayaknya. Tapi dengan warna hitam nice menurut gue. Sekarang kita ke bagian samping nih. Nah di bagian samping, gue kasih lihat view-nya. Kesan gagahnya bener-bener nggak hilang gitu, biarpun dia adalah MPV. Garis-garis tegasnya, bahkan garis sampai ke bagian belakang tuh kelihatan banget, ada ototnya lah gitu. Walaupun dia MPV, walaupun memang di sini juga karena MPV ya, nggak ada over fender kayak gitu-gitulah. Dan menurut gue juga nggak perlu. Bannya nih, ukurannya di 205/55, ringnya sudah 17, di mana biasanya kalau MPV nggak nyampe 17 ya, paling 16 gitu men ya. Yoi. Terus dia desain dari velgnya two tone polish, machining gitu. Terus pengereman juga sudah pakai cakram, jadi sudah lengkap lah. Tapi dengan velg ukuran 17, menurut gua ya bikin mobil ini jadi kelihatan gagah walaupun dia adalah MPV. Nah, spionnya dia di atasnya dipakein krum-kruman, ada lampu senya, dan di bawahnya ada kamera nih. Yang tadi gua bilang kamera 360 depan, samping, dan belakang. Sini polos, nggak ada talang air. Tapi kalau ini mah gampang lah ya. Tinggal request aja lah, tipis, dan di atasnya juga nggak ada roof rail, karena memang bukan SUV. Biasanya kalau bukan SUV memang nggak ditambahin itu sih. Nah, window line chrome
Nah ini gue suka mobil warna hitam itu, krum-kruman nyala banget tuh. Walaupun cuman tipis-tipis garis-garis gitu, bahkan handle pintunya juga mencolok. Pokoknya mencolok lah gitu kan. Ada akses smart entry karena dia keyless, nggak ada side body molding, dan di bawahnya ada side skirt yang sewarna dengan underguard di depan ya. Kayaknya di belakang juga warnanya akan sama. Dan di bagian belakang pengereman masih pakai tromol. Sekarang kita ke bagian belakang, men. Masih dalam konteks desain ya, di bagian belakang antara shark fin, dan ini bukan dari upper spoiler tapi body yang lebih ke belakang aja. High mount stop lamp lumayan gede dan itu bagus. Kaca sudah pakai defogger, wiper. Nah ini dia tetap dikasih stop lamp yang khas dari Expander, dan ini jadi identitas dari Expander dari bagian belakang ya. Dan menurut gue itu nice. Emblem Mitsubishi, kamera parkir, ultimate, Expander, mata kucing, dan ada parking sensor 2 titik. Dan di bagian sini tetap ada underguard yang sewarna sama bagian depan dan bagian samping tadi. Jadi benar-benar sewarna. Overall secara desain menurut gua dengan harga yang dibayarkan lebih murah 30 juta dibandingin yang cross, tidak salah sih kalau para pembeli ultimate. Ya udahlah, beli yang ultimate aja. Tetap gagah. Nah, alasan selanjutnya adalah mesin. Tapi sebelum mesin ada alasan yang lebih penting sebenarnya, men. Apa tuh? Promonya katanya bagus banget di sini. Kalau nggak percaya, kita tanya langsung saja sama Om Rosid. Come on. Oke guys, langsung nih promonya sama Om Rosid. Halo. Halo, ketemu lagi dengan sales Mitsubishi, Pos Pengumben, Rasid. Asik. Gimana? Sampai jumpa lagi. Yes. Kayak acara kuis. Kuis. Om, ini kita tadi lagi nge-review ini nih, Ultimate. Yang artinya dia lebih murah sekitar 30 jutaan kurang lebih dibandingin yang cross. Betul sekali. Emang promonya juga sebagus apa sih si Ultimate ini? Nah, Ultimate juga ada bunga 0% 2 tahun dari di Postar Finance. Bukan yang biasa 1 tahun ya? Biasanya 1 tahun, tapi ini kita ada promo di 2 tahunnya dari spesial nih di Pos Pengumben. Spesial di Mitsubishi Srikandi Pos Pengumben 2 tahun. Atau mau yang setahun juga kita ada. Cuman beda sama yang dulu. Dulu kan smart cash. Kalau sekarang bunga 0%. Tetap bayar di asuransinya. Asuransi aja kok yang bayar, bunganya tetap 0. Emang lagi pilek ya? Iya, betul sekali. Soalnya suaranya agak gimana gitu. Agak serak ya? Kayak vokalis Jamrud. Baik. Lanjut Om, balik lagi. Ya. Terus apa lagi promonya? Nah, untuk DP Ceper juga kita ada di 10%. 10%? 10%. Ini kan OTR 320. Iya. Ya, kurang lebih kan 32 juta. Ya. Belum termasuk diskon. Bisa kecil banget tuh. Bisa lah. Pokoknya kan kalau untuk diskonnya kita kasih dah yang tipe tertinggi 15 juta. Mas, masih bisa nego nggak? Nego nanti. DP-nya bisa segitu. 15 juta yang ultimate langsung. Itu pun belum fix ya, masih bisa dinego lagi. Bener sekali. Belum net. 15 juta belum net. Belum net. Aja gile. Apalagi Om? Nah, untuk ini juga kita juga ada yang namanya di cash tempo juga bisa kok ini. Cash tempo? Betul. Gimana cash per tahap. Nanti dibayar di awal, nanti tahun depan yang kita dibagi bayar dua, lagi. bayar setengahnya dulu 50%, nanti setahun berikutnya kita bayar lagi. Lunasi. Betul lagi. Ada kan? Itu opsi untuk teman-teman yang nggak mau kredit tapi duit cashnya belum ngumpul semua ya? Betul sekali. Apalagi kalau mau yang angsuran murah nih, ringan, kita pakai tenor 8 tahun. Oh bisa juga ya tenor panjang? Bisa juga dong. Tenor panjang. Enaknya nih kalau tenor panjang teman-teman pasti angsurannya nyantai. Karena kan lama ya, 8 tahun. Pembaginya lama tuh. Betul. Oke, apalagi Om? Gokil. Kalau untuk syariah juga kita bisa. Oh boleh? Boleh, kita bisa pakai syariah. Biasanya kan sales nggak ada yang mau nih pakai syariah. Iya, suka kenapa sih? Karena nggak ada margin buat sales. Nggak ada duit. Jadi kadang waktunya nggak ada ya? Betul sekali. Kita bisa pakai syariah, konvensional, dan COP juga bisa. Atau bahkan rekanan dari sendiri bisa juga gitu. Oh kalau udah punya, saya biasa pakai leasing ini nih Om. Iya bisa. Boleh ya? Boleh. Pokoknya dibikin sefleksibel mungkin. Sefleksibel mungkin. Tapi kalau Bapak udah pakai leasing ini, nggak ada masalah dong, kita aduk, Pak. Lebih murah ini, Pak. Oh iya, kalau dari kapan lagi best iya, price? kalau dari Om Rosid nanti bisa kasih penawaran yang lebih baik, kenapa enggak kan? Iya, kenapa mesti enggak? Iya, masuk akal sih, masuk akal. Betul sekali. Nah, Om, di luar semua skema kredit yang tadi fleksibel itu, kalau ngomongin data bisa dibantu juga ya? Data kita bisa dibantu, yang penting terbuka di awal. Bukan berarti kita terbuka di awal, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak mungkin kita kasih pesimis kayak gitu. Pasti kan kita kasih jalan nih solusinya seperti apa gitu. Yang penting terbuka di depan, kita pasti kasih solution di depan seperti itu. Oke, iya juga sih. Yang penting semuanya ada solusinya gitu ya? Ada solusinya. Itu yang paling penting.
Terus Om, kalau tukar tambah gitu bisa bantu juga sini. Untuk tukar tambah kita all brand. Kita bisa harga yang lebih baik dari luar. Dari sales lain kita bisa. Bisa. Kita jamin kita bisa kasih best harga untuk trade-in-nya. Apalagi trade-in-nya nih contohnya sesama Mitsubishi. Misalkan dia udah punya mobil sebelumnya Expander Ultimate tahun sebelumnya mau diganti sama Cross. Itu ada tambahan subsidi loh, subsidi trade-in. Ada? 5 juta. Dapat tambahan? Iya, 5 juta. Di luar diskon? Di luar diskon. Gokil nggak? Tuh, jadi kalau teman-teman memang sekarang udah punya mobil tapi mau ganti ke Mitsubishi, mendingan jualnya langsung di sini aja gitu Om ya. Betul sekali. Biar bisa ambil subsidi untuk mobil second-nya. Betul sekali. Dan subsidinya ada lagi, program Lucky Dip-nya juga masih ada. Lucky Dip? Lucky Dip, kemarin kan di Gia sempat ada kan Lucky Dip 3 jutaan. Itu masih berlaku loh. Oh. Di Sri Kandi. Ntar dulu, Giasnya udah selesai kan? Udah selesai. Promo yang di Gias bisa dipakai? Masih bisa dipakai. Wah, ini buat Lucky teman-teman. Dip di luar diskon ya, 3 jutaan itu. Ini buat teman-teman yang kemarin sempat ke Gias tapi belum kebagian promonya karena mungkin agak ditunda, uangnya belum ada. Betul, atau lagi masih compare, ternyata udah fix tapi promonya hilang. Tenang, masih ada promo di kita. Di Rosid. Tidak pernah ada kata terlambat. Betul, kalau untuk ekspor Lucky Dip-nya minimal itu di angka 5 juta. Minimal, kalau Expander 3 juta. Itu Lucky Dip itu buat cewek boleh ya? Hah? Boleh dong, Kan boleh lucky. banget. Iya. Gak bercanda Om. Terus kalau tadi promo-promoan kan udah beres lah tuh. Betul. Test drive-nya ada juga nih? Test drive kita ada mulai dari Expander, sama Pajero kita ada, dan X-Force juga kita ada. Kalau servis warrantinya gimana Om? Nah, untuk servis kita gratis selama 4 tahun. Atau sekitar 50.000 km. Mana yang tercapai lebih dulu? Mana yang tercapai? Kan waktu dulu kan kalau beli mobil kan jasa doang. Oli bayar, filter saringan bayar. Nah ini sekarang udah, nggak? bawa mobil aja cukup langsung servis, nggak keluar persen pun. Nah itu enaknya beli mobil baru dan itu berlaku di semua bengkel resmi Mitsubishi ya? Betul, Mas. Kalau saya ngambil dari Bekasi atau ngambil dari Depok, bisa nggak servis di sana? Banyak bisa dong. Yang penting sesama dealer Mitsubishi. Yang penting resmi. Resmi. Gitu. Oke Om. Terus promo unit lainnya Om, selain si Ultimate nih? Promo unit lain mulai dari ekspor, DP cuma 5 juta. Bisa nego nggak? Ya bisa diatur. 5 juta masih bisa dinego. Ekspor SUV compact loh yang harganya 400. Ya 5 juta aja gue udah kaget dan itu masih bisa dinego. Masih bisa dinego. Ya Oke. kan? Tipe tertinggi kita nggak mau mengomongkan masalah tipe-tipe Terendah gitu. terendah, bawah, tengah itu Kan nggak biasa usah. kalau sales gitu, kalau promo yang dia kasih DP tuh buat yang paling bawah. Nggak usah, karena ntar kasihan pas ngecat atau tipe bawah kan kelamaan. Oh beda gitu ya? Tipe tertinggi 5 juta X-Force ya kan. Terus mau yang cross DP mulai 10%-an, sama dia kan OTR 351 ya sekitar 3 juta 35 juta. Kita kasih buka 17 juta. Tuh. Terus mulai dari Pajero 10% bisa. Pajero 600 juta 60 juta. Bisa juga. Bisa juga. Jadi sekarang bahkan untuk DP minim sampai ke mobil-mobil premium pun ada ya? Ada. Om, kalau ada yang beli mobil, terus dia request, Om saya minta bonus ini dong, itu dong, boleh nggak sih? Boleh sekali. Pokoknya beli di Rosid nggak ada PR. Nggak ada PR. Nggak ada PR, ya. Nanti kan misalkan Mas saya biasanya beli Mitsubishi nih, beli rata-rata kita nunggu SNK 14 hari. Iya, kerja. kadang mobil baru udah datang nih, tapi kalau platnya belum nyampe nggak bisa dibawa kemana-mana juga. Betul, 14 hari kerja, bahkan ada yang 1 bulan. Karena kan sebenarnya 14 hari kerja itu berbicara kan Hari kerja. hari kerja. Sabtu, Minggu, Dan tanggal itu kan merah baru gitu. jalannya SNK. Sedangkan SNK itu kan butuh faktur dulu. Faktur itu kan sekitar 7 harian. Nah sebulan estimasi. Nah kita kalau beli di Rosid, udah pakai surat jalan, udah nggak usah kelamaan. Langsung bisa dipakai. Langsung dipakai. Boleh cek dah semua dealer nih, pasti nggak ada surat jalan. Iya nggak ada. Cuman ada di Rosid doang yang surat jalan. Tuh guys. Free lagi. Kalau Pokoknya- di yang lain bayar 1,5 free. Oke. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas bisa langsung kontak Om Rosid aja, nomornya di Betul, bawah. betul. Kalau mau kunjungin IG-nya juga boleh ya Om. Betul sekali. Kunjungin juga IG-nya biar tahu track recordnya dan ya konsultasi aja dulu gratis ya. Gratis 24 jam kok. Jam 3 aja masih saya bales. Ya. Emang nggak pernah tidur sih. Ada yang mau disampaikan lagi Om? Ya, pokoknya kalau misalkan kita pada intinya konsultasi, setiap kebutuhan customer kan berbeda-beda. Oke. Konsultasi aja, kita terbuka sharing-sharing. Mas, saya masih
ada yang terganjal dengan ini, konsultasi selagi kita bisa, kita bantu. Nggak mungkin nggak gitu. Biar putus, cepet closing, kelamaan, nggak usah mikir-mikir panjang. Ya, pokoknya everybody happy lah ya. Iya, fleksibel lah kita. Fleksibel. Ya, Makasih banyak Om. Siap. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Siap. Kita lanjut lagi guys, come on. Nah guys, ini adalah selanjutnya setelah promo tadi. Ini kan tadi kelewat ya men? Yoi. Tapi emang sebelum mikirin mesin, mending mikirin promonya dulu ya. Yo. Jadi tahu yang dibayar ini harus berapa. Tapi promo yang tadi menurut gue sih gokil. Bikin harganya semakin worth it. Bikin mobilnya jadi lebih, jadi value for money-nya jadi lebih gitu. Bagian atas dia dicat dasar aja, terus ada peredamnya juga. Nah untuk mesinnya dipakai 1500 cc, 4 silinder. Outputnya di 105 PS, 141 Nm. Untuk bensinnya sampai 45 liter lah isinya. Penggerak depan, transmisi juga pakai CVT, jadi konsumsi bahan bakar betul-betul bisa diirit-irit itu bisa dimaksimalkan gitu. Tenaganya untuk output segitu menurut gua cukup kuat untuk dipakai keluar kota, bahkan dalam kota dengan 7 penumpang bawa barang dan lain-lain tidak ada masalah. Dan mesin dari Expander ini udah terbukti lah ya, bukan cuma bandel tapi ya kuat juga, sangar sih menurut gua. Jadi alasan ini menurut gua masuk akal juga dijadiin alasan beli ini, karena dengan harga yang di atasnya sama aja men. Sama aja. Mesinnya sama, tidak ada perbedaan. Lanjut, ini alasan selanjutnya yaitu adalah fitur men. Fiturnya dianggap sama lengkapnya ya. Sama. Apa bedanya? Ada nggak sih men? Sulit. Kayaknya nggak ada ya. Tapi sebelum masuk ke fitur, setidaknya gue mau kasih first impression gue ketika masuk. Desain sama sebenarnya. Dia di sininya dibikin rata dashboardnya. Ini juga ada garis-garis tegas itu, bukan yang ngebulet gitu. Dan permainan warna sih ya, kalau di Expander Cross itu banyak kan hitam dan ini ya blue navy ya. Navy. Kalau ini warna apa nih namanya? Cream. Beige. Nah, what are you beige? Itu maksudnya. Bukan. Joknya juga ini masih pakai bahan fabric. Bukan malah. Apa namanya men? Blue suede ya. Jadi kalau ngomongin mewah, ini lebih mewah sebenarnya, rasanya lebih enak, adem. Dan kalau jok kulit yang tidak perforated, better sih milihnya gue sih yang ini, karena ini lebih enak. Kalau yang jok kulit tapi nggak ada bolong-bolongan itu biasanya bikin panas. Dan yang ini nyaman sih, enak men. Walaupun side supportnya nggak terlalu terasa meluk, tapi dia tetap konsepnya semi bucket gitu. Pengaturannya lengkap sampai ke high adjuster ada, dan itu yang paling penting kan ya. Cuman high adjusternya dia modelnya yang puter-puteran gitu, bukan yang dikokang. Nah kalau ngomongin fitur sama-sama lengkapnya sih. Di bagian setir juga tetap ada pencet-pencetan lengkap di sebelah kiri. Ada untuk pengaturan audio, teleponi, voice command dan lain-lain. Di sebelah kanan ada untuk pengaturan cruise control. Jadi mobil ini biarpun lebih murah 30 juta, tetap dikasih cruise control, which is itu bagus ya buat teman-teman, biar kakinya pada saat-saat tertentu bisa istirahat. Jadi bisa mengasis kakinya untuk tetap ngegas tanpa harus injek gas. Goks. Setirnya juga bagus menurut gua, walaupun tidak sebagus setirnya Expander Cross. Kalau Cross mah setir Pajero ya. Yoi. Kalau ini Pajeri. Ini juga menurut gua bagus sih sebenarnya 3-spoke itu, tapi memang ya nggak bisa dipungkiri punya Pajero pasti lebih bagus. Tapi ini udah kulit-kulitan dan ada jet-jetan asli, dan menurut gua enak-enak aja sih. Pengaturannya lengkap juga, sampai teleskopik bahkan bisa maju mundur. Jadi teman-teman bisa dapat posisi berkendara yang ergonomis. Untuk speedometernya dia bulat-bulatan kiri dan kanan dua, sama MID gede di bagian tengah. Di sini ada engine start stop, ada untuk pengaturan kaca spion, pelipatan, terus ada vehicle stability control juga tetap ada ya. Terus di sini modelnya floating nih untuk head unitnya. Ini nggak terlalu gede sih, sekitar 7-8 in aja. Tapi untuk konektivitas ke smartphone tetap bisa ya men, bisa mirroring gitu ya. Lalu ke bagian bawah AC sama nih tuasnya ada di sini nih, dan gue suka dia fisikal ya, bukan yang adaptif gitu. Tapi memang dia belum auto climate, ada max cool aja nih. Tapi itu lumayan bisa cepat ngedinginin juga, dan tetap dikasih wireless charging. Wah, nggak sia-sia kita beli handphone mahal-mahal nih, wireless charging bisa. Lalu untuk handphone kami yang kentang bagaimana bang? Goreng. Wah, enggak. Saya bercanda ya. Maksudnya tetap ada power outlet nih, dia tetap bisa ngecas. CVT untuk transmisinya, nah ini juga bagus nih. Dia pakai electric parking brake, jadi udah nggak pakai mechanical yang sama, ada auto hold juga. Ini cup holder, ini laci penyimpanan untuk glove boxnya lumayan gede dan dalam loh. Tuh tangan gue masih bisa masuk nih ya.
Tuh. Weh, enggak sedalam itu ya, segini lah. Ini nih. Dan ini lumayan bisa dibagi dua, jadi lumayan gede. Terus selebihnya kayak model ABS, ABD untuk pengereman, airbag. Terus bahkan di sini untuk audio lengkap tuh. Ada Twitternya juga, jadi secara audio pasti akan cukup bagus juga ya, men. Nah, ini adalah alasan ke-17 kenapa orang memilih. Belum ya? Belum Ya. Kan Agustus, men. Semangat Agustus. Semangat. Ini adalah alasan selanjutnya kenapa orang lebih memilih Expander Ultimate. Kadang gua kalau lihat video gua nih, kalau posisi lagi begini perut gua kelihatan buncit ya. Emang buncit. Astagfirullah, padahal Bukan kelihatan lagi. Jadi alasan gak apa-apa, itu tanda kemapanan, bro. Wah. Sampai mana tadi? Alasan selanjutnya kenapa orang lebih memilih Expander Ultimate dibandingin yang Cross. Selain alasan-alasan yang tadi, karena dimensinya sama-sama lega. Ini mobil diperuntukkan untuk 7 orang penumpang, 3 baris ya, 2, 3, 2. Sama Cross juga begitu. Dimensinya sama karena perakitannya juga sama. Ini lumayan luas. Dan untuk majunya maksimal bisa segini. Dan kita udah sering cek ya, di bagian belakang juga bisa untuk orang dewasa 2 orang masuk. Untuk pelipatannya si kursi dia one touch tumble gitu. Di sini kalau dipakai cuman berdua, dia bisa dijadiin masih, men. Armrest dan ada cup holdernya juga, guys. Ya gitulah pokoknya. Tapi ya overall untuk dimensi bahkan sampai ke bagian bagasi kalau dibandingin sama Expander Cross sama aja. Jadi kesimpulannya 5 alasan ini masuk akal ya kenapa akhirnya orang beli mobil ini. Intinya sih sebenarnya harganya lebih murah gitu. Tapi kan kelebihan-kelebihan yang didapat tetap maksimal. Tuh guys, jadi kalau teman-teman minat sama yang Ultimate juga, atau mungkin lebih minat yang Cross, terserah lah. Langsung kontak aja Om Rosid, nomornya ada di bawah. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse, boleh nomor gua ada di deskripsi. All product, all merek, silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil, woi.